11 farmasi 1 dari absen 21. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sediaan farmasi. Salah satunya yaitu sediaan suspensi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa sih itu suspensi? Jika belum tahu, yuk simak video ini sama-sama. Jadi, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang tidak larut dan terdispersi dalam pelarutnya. Komponen suspensi terdiri dari 3, yaitu bahan aktif, pelarut atau solvent, zat tambahan seperti odoris, koloris, dan saporis. Dan juga ada suspending agent, yaitu bahan yang paling penting dalam suspensi. Kenapa suspending agent bahan yang paling penting di dalam suspensi? Karena suspending agent lah yang membantu bahan aktif terdispersi secara merata. Terdapat 2 jenis, yaitu bahan alam dan juga sintesis. Bahan alam terbagi menjadi 2, yaitu gom dan tanah liat. Contoh dari gom seperti akasia, chondrus, tragakan, algin, dan tanah liat seperti vacuum, bentorit, hektorit. Lalu yang sintesis terbagi menjadi 2 juga, yaitu selulosa, contohnya seperti CMCNA, dan organik polimer seperti karbopol. Bahan yang sering digunakan seperti akasia, CMCNA, karbopol, dan PGS. Di lab farmasi SMK Dr. Subandi tersedia suspending agent CMCNA dan PGS. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan CMCNA dan PGS. Jadi CMCNA itu carbox methyl selulosa. PGS adalah pulvis gumosus yang terdiri dari PGA, tragakan, dan SL. Lalu konsentrasi PGS itu 1% untuk golongan obat bebas, bebas terbatas, dan lain-lain. 2% untuk golongan obat keras dan narkotik. Lalu CMCNA konsentrasinya 0,1% hingga 1% tergantung pada kental atau tidak kentalnya suspensi yang akan kita buat. Lalu ada air atau pelarutnya. PGS itu 1:7 bagian air, lalu CMCNA 1:20 bagian air. Lalu cara pemakaiannya juga berbeda. Yang pertama, PGS itu dimasukkan ke dalam mortir dan ditambahkan air, gerus hingga menjadi mucilago. Sedangkan CMCNA, tambahkan air ke dalam mortir, lalu serbuk CMCNA ditaburkan dan diamkan 15 menit hingga mengembang, lalu gerus hingga membentuk mucilago. Lalu, jika pada sediaan cair seperti emulsi, suspensi, larutan, terdapat penambahan pemanis, baik itu sukrosa, sirup simplex, atau lainnya, harus dihitung bobot jenis terlebih dahulu. Jadi, terdapat 2 nilai bobot jenis. Yang pertama itu bobot jenis 1 gram jika nilai kadar kurang dari 1/6 atau 16,7%. Lalu BJ 1,3 gram jika nilai kadar lebih dari 1/6 atau 16,67%. Di sini saya memberikan 2 contoh resep sediaan suspensi dengan suspending agent yang berbeda. Resep 1 menggunakan suspending agent PGS dan resep 2 menggunakan suspending agent CMCNA. Lalu di sini saya akan menjelaskan kenapa terdapat label NE dan kocok dahulu pada kedua resep. Jadi, pada resep pertama, CTM termasuk obat keras di mana harus dikasih label NI, dan pada kedua resep harus dikasih kocok dahulu karena pada sediaan cair baik itu suspensi maupun emulsi harus diberi label kocok dahulu. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan penimbangan bahan pada resep 1 dan resep 2. Resep 1 kita akan membuat 60 ml dan
CTM pada resep 1 tertulis 2 mg per 5 ml. Jadi cara menghitungnya 60 ml dibagi 5 ml dikali sama 2 mg. Hasilnya 24 mg dibagi sama kandungan CTM itu 4 mg dikali 1 tab. Jadi kita mengambil CTM itu 6 tab. 6 tab beratnya 720 mg. Lalu sirup simplex pada resep 1 terdapat 5 mg. Kita harus menghitung kadar sirup simplex agar mengetahui bobot jenisnya. Jadi 5 mg dibagi sama total sediaannya 60 gram dikali sama 100%. Artinya 8,3%, yang berarti nilai BJ yaitu 1 gram karena tidak melebihi 1/6 atau 16,67%. Karena CTM termasuk obat keras, maka kita menggunakan konsentrasi 2% dikali sama total sediaan 60 gram sama dengan 1,2 gram. Lalu untuk airnya 1,2 gram dikali sama 7 bagian air, hasilnya 8,4 gram. Lalu aquadesnya kita memakai 60 gram dari total sediaan dikurangi sama jumlah semua total bahan yang akan kita gunakan. 0,72 gram ditambah 5 gram ditambah 1,2 gram ditambah 8,4 gram sama dengan 44,68 gram. Pada resep 2 kita membuat total sediaan 60 ml. Jadi aminopilin yang terdapat pada resep 2 yaitu 50 mg per 5 ml. Jadi perhitungannya 65 ml dibagi sama 5 ml dikali sama 50 mg. Hasilnya 600 mg dibagi sama 200 mg itu kandungan aminopilin dikali sama 1 tab. Jadi aminopilinnya mengambil 3 tab. Berat 3 tab itu 450 mg. Lalu sirup simplex pada resep 2 terdapat 6 gram. Kita harus menghitung kadar sirup simplex agar mengetahui nilai BJ-nya. Jadi 6 gram dikali sama 100% hasilnya 10%, maka nilai BJ 1 gram. Lalu untuk CMCNA kita menggunakan 1% dikali sama 60 gram sama dengan 0,6 gram. Airnya 0,6 gram dikali sama 20 bagian air sama dengan 1,2 gram. Untuk aquades 60 gram dari total sediaan dikurangi sama jumlah total bahan yang akan digunakan. 0,45 gram ditambah 6 gram ditambah 0,6 gram ditambah 12 gram sama dengan 40,95 gram. Di sini saya akan menghitung dosis resep dan dosis maksimum pada resep 1 dan resep 2. Jadi dosis resep CTM itu 10 ml dari dosis sekali minumnya. 10 ml dibagi sama 5 ml dikali sama 2 mg. Hasilnya 4 mg. Jadi dosis resepnya 4 mg. Lalu kita menghitung dosis maksimumnya, yaitu karena berumur 18, jadi 18 dibagi sama 20 dibagi sama dosis maksimumnya CTM yaitu 40 mg seharinya sama dengan 36 mg. Jadi signya-nya 3 dikali sama DR-nya 4 mg dikali sama 100% dibagi sama dosis maksimumnya 36 mg. Hasilnya 33,3% yang artinya tidak overdosis. Lalu resep kedua, dosis resep aminopilin sekali minum pada resep 2 10 ml. Jadi perhitungannya 10 ml dibagi sama 5 ml dikali sama 50 mg sama dengan 100 mg. Lalu dosis maksimum aminopilin satu kalinya, karena pada resep 2 untuk anak 9 tahun, jadi 9 dibagi sama 20 dikali sama dosis maksimum satu kalinya 500 mg dan satu harinya 1505 mg sama dengan 225 mg per. Lalu untuk satu harinya 100 mg dari dosis resep dibagi sama 220 mg dosis maksimum satu kalinya dikali sama 100% hasil
Lalu untuk satu harinya, signanya 2 kali dikali sama 100 mg dosis resepnya dikali sama 100% dibagi sama dosis maksimum satu harinya 675 mg sama dengan 29%, yang artinya tidak overdosis. Lalu untuk cara kerja pembuatan suspensinya, pada resep 1 yang pertama setarakan timbangan. Lalu lakukan tara botol 60 ml, ambil CTM 6 tab, masuk mortir, gerus, add halus, lalu sisihkan. Timbang PGE 1,2 gram, masuk mortir. Ukur air 8,4 ml, masuk mortir berisi PGS, gerus, add membentuk mucilago. Lalu tambahkan CTM ke dalam mortir berisi mucilago, gerus add homogen. Tambahkan sepertiga aquades ke dalam mortir berisi mucilago, gerus add homogen. Masukkan ke dalam botol yang sudah ditara menggunakan batuan batang pengaduk. Tara cawan, timbang sirup simplex 5 mg menggunakan cawan yang sudah ditara. Masuk ke dalam botol yang sudah berisi mucilago, masukkan sisa aquades ke dalam botol di atas timbangan. Kemudian tara botol ditambah dengan anak timbangan 60 mg hingga setara. Lalu cara pembuatan resep kedua yaitu setarakan timbangan, lakukan tara botol 60 gram, timbang CMCNA sebanyak 0,6 gram, masukkan ke mortir, ukur air 12 ml, masukkan ke dalam mortir. CMCNA ditaburkan rata dan didiamkan kurang lebih 15 menit, add mengembang. Setelah mengembang digerus hingga menjadi mucilago. Ambil aminopilin 3 tab, masuk mortir, gerus, add halus. Tambahkan ke dalam mortir yang berisi mucilago, gerus, add homogen. Ambil aquades 40,9 ml, masukkan sepertiga aquades ke dalam mortir yang berisi mucilago. Kemudian mucilago dimasukkan ke dalam botol dengan bantuan batang pengaduk. Tara cawan untuk mengukur sirup simplex 6 gram. Kemudian masukkan ke dalam botol yang berisikan mucilago, masukkan sisa aquades ke dalam botol dengan di atas timbangan, kemudian tara botol, tambahkan berat 60 gram, masukkan sisa aquades sampai timbangan setara.